Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah pemrograman web 1 untuk kelas SKP 18.2. Untuk kali ini kita masuk pada pertemuan yang ketujuh. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang materi-materi yang nanti akan menjadi bahan pada UTS, ujian tengah semester, yang rencananya akan diadakan pada minggu depan. Jadi saya harapkan dari materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini atau siang hari ini bisa menjadi acuan bagi Anda semua untuk mengerjakan soal pada ujian tengah semester nanti. Baiklah, untuk berikutnya langsung saja kita menuju ke PPT-nya. Nah, ini adalah materi dari bahan UTS yang nanti akan saya sampaikan. Jadi, apa saja yang perlu Anda persiapkan meliputi alur percabangan dan alur perulangan. Itu yang nanti akan menjadi soal inti dari program yang akan kita jadikan sebagai bahan untuk UTS. Nah, berikutnya di sini kita lihat dulu mungkin untuk mereview kembali apakah percabangan dan perulangan itu, karena mungkin saja dari Anda semua itu ada yang mungkin lupa atau bahkan ada yang masih kurang paham dengan apa yang saya jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, di sini untuk alur percabangan biasanya dipergunakan untuk mengontrol jalannya sebuah program dengan cara menguji sebuah kondisi, ya, dengan cara menguji sebuah kondisi. Mohon maaf, ini suaranya mengganggu ya. Mohon maaf, ini suaranya mengganggu ya. Oke, saya kembalikan lagi ke tadi. Jadi kembali lagi ya, untuk materi alur percabangan ini yang dipergunakan di dalam ASP sendiri itu ada dua, ya, ada dua sekali lagi. Jadi saya ulangi di sini ada if then else dan select case. Ya. Jadi untuk if then else sendiri ini perbedaannya dengan select case itu apa? Kalau if then else itu di sini digunakan untuk menguji satu kondisi saja. Sedangkan select case itu digunakan untuk menguji beberapa kondisi. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat pada program berikut ini. Anda perhatikan baik-baik program ini, ya. Anda perhatikan baik-baik program ini karena nanti alur dari program ini itu akan menjadi inti dari ujian kita besok. Nah, di sini kita melihat pada bagian atas ada mencoba kontrol alur percabangan. Ya. Kemudian di sini kita lihat tadi ada perintah dim. Dim itu untuk mendeklarasikan variabel. Variabel itu apa? Variabel adalah memori sementara yang berada di dalam komputer dan dia hanya dijalankan atau berjalan ketika program itu aktif.
Ketika program sudah tidak aktif, maka dia tidak bekerja lagi. Nah, supaya isi dari variabel itu bisa permanen, maka bisa kita simpan ya isinya tadi ke dalam sebuah database seperti itu. Nah, kemudian di sini kita mulai menggunakan tag persen, berarti ciri khas untuk masuk ke perintah ASP ya. Ciri khas untuk masuk ke perintah ASP ada perintah dim tgl. Diikuti variabel ya tgl ya. Kemudian tgl sama dengan date kurung buka kurung tutup. Nah, berarti di sini date tadi diambilkan dari tanggal sistem secara otomatis. Nah, berikutnya setelah kita mendeklarasikan variabel tgl, berikutnya adalah mencetak tanggal hari ini titik 2 dan tgl. Ya, kemudian kita gunakan perintah selekes. Ya, selekes D dalam kurung tgl ada case 1 sampai dengan 10. Ini kalau kita lihat tanggalnya untuk case yang pertama. Kemudian yang kedua ada tanggal 11 sampai 20 ya. Kemudian ada tanggal 21 sampai 31. Jadi tanggal dalam 1 bulan ini kita bagi menjadi 3. Nah, kemudian kalau sudah berikutnya ternyata di sini juga ada fungsi if ya, di mana untuk fungsi if di sini diuji menggunakan perintah if day dalam kurung tgl. Jadi variabel yang tadi digunakan ini dipakai lagi di sini. Diuji isinya jika tgl sama dengan 28, then respond.write hari ini gajian. Else respond.write belum gajian. And if seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat dari alur percabangan yang dipergunakan di sini, ini sudah jelas menunjukkan bahwa fungsi selekis yang di atas itu untuk alur percabangan jika kondisinya lebih dari 2. Ya, tetapi jika kondisinya kok hanya 2 saja, maka Anda menggunakan yang fungsi if di sini untuk percabangannya. Nah, kebetulan untuk case-nya sendiri itu dibagi berdasarkan tanggal. Mengingat di sini kita memasukkan variabel tanggal untuk pengujiannya. Jadi kalau misalkan saja saat ini tanggalnya tanggal 4 ya, tanggal 4 Mei, maka dia akan masuk ke kondisi case yang pertama. Nanti akan muncul tulisan sekarang awal bulan. Nah, berikutnya nanti setelah sampai di sini selesai, dia akan masuk ke pengujian berikutnya. Apakah tanggal 4 sama dengan 28? Ya, jika tanggal 4 tidak sama dengan tanggal 28, inputnya kita apa itu pilihnya yang masuk ke sekolah tidak mencukupi, ya kan? Mencukupi nanti sekolah ya apa menutupi ya sampai nanti karena waktu sekolah. Oke, kita kembali lagi ke sini. Jadi di sini kita harus melihat sekali lagi fungsi apakah yang nanti akan kita pergunakan di dalam program. Nah, berikutnya untuk setting web server, ini harus tetap kita lakukan, kurang lebih seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat untuk fungsinya, kita lihat di sini ketika nanti Anda mengaktifkan baby web ya, kemudian masuk ke fungsi setting, pastikan listen on portnya itu adalah 80 seperti ini. Kemudian web page-nya itu nanti diklik yang titik-titiknya 3 ini, kemudian pilih ASP kontrol 1 seperti itu ya. Nah, kemudian nanti
pada webpage ini hanya untuk menunjukkan lokasi drive beserta foldernya saja. Sedangkan untuk default page-nya ini menunjukkan lokasi file ASP-nya. Ya, jadi ini yang kita setting dari web server kita. Ini ya yang kita perhatikan. Nah, kemudian kalau sudah nanti klik OK. Nah, nanti kalau dijalankan itu hasilnya seperti ini. Kebetulan dari yang saya tampilkan ini itu dijalankan pada tanggal 19 April kemarin ya. Jadi nanti kalau dilihat dari case-nya itu masuknya dari tanggalnya tadi, ini masuknya kan 19 itu di case tengah. Ya, di case tengah. Jadi di sini nanti hasilnya seperti ini, sekarang pertengahan bulan. Untuk tanggal hari ini titik 2 itu muncul. Tapi untuk tanggal yang di sini ini otomatis diambilkan dari sistem. Ya. Kemudian berdasarkan hasil yang ada di sini, maka nanti akan diproses case-nya tadi. Sesuai case-nya masuk yang mana, ini kebetulan masuk yang pertengahan bulan. Ya. Kemudian kalau sudah nanti dari hasilnya itu dicek lagi di fungsi if dan ternyata masuk kategori tidak sama dengan 28. Ya. Seperti itu. Jadi ini yang kita lihat ya dari hasil programnya. Nah, berikutnya untuk alur perulangan. Untuk alur perulangan di sini, fungsinya untuk mengulang blok perintah sesuai dengan kondisi yang telah ditentukan. Ya, fungsinya untuk mengulang blok perintah sesuai dengan kondisi yang telah ditentukan. Saya ulangi ya di situ tadi ya, beda dengan percabangan ya. Kalau percabangan ada pengujian terlebih dahulu, diuji apakah kondisinya bernilai benar atau salah, seperti itu ya. Jadi posisinya diuji, kalau benar dikerjakan, kalau tidak dia akan quit seperti itu. Nah, kalau alur perulangan dia akan mengulang terus kondisi tersebut selama masih benar. Itu tadi. Nah, berikutnya untuk jenis perulangannya sendiri ini ada kurang lebih 3 jenis, yaitu for next ya, kemudian ada while when, kemudian juga ada do loop ya. Nah, di sini kita lihat dulu untuk masing-masing penggunaannya. Yang paling sering biasanya digunakan yang jenis pertama, for next, dan yang ketiga yaitu do loop. Ini kita akan melihat masing-masing untuk contohnya. Ini adalah contoh dari alur perulangan ya. Contohnya kita sudah mulai menggunakan sebuah form. Di sini ada nama titik 2 diikuti dengan input teks, kemudian enter ke bawah, ada tanggal lahir ya, ada tanggal lahir, kemudian ada select ya, ada select di sini. Ada select-nya. Berarti nanti ada pilihan ya. Kalau select itu kan kita diminta untuk memilih. Kemudian masuk ke tag persen dim TGL. Ya. Ada for TGL sama dengan 1 to 31. Nah, untuk for next ciri khasnya adalah kita selalu menentukan kondisi awal dan kondisi akhir. Ini ciri khas dari for next. Nah, di sini karena kita pakainya tanggal itu kan rata-rata umumnya angkanya dari angka 1 sampai 31 seperti itu. Nah, kemudian kita respond.write option, berarti nanti bentuknya berupa opsi pilihan ya, dan TGL, memanggil variabel TGL yang sudah kita kondisikan di atas ini. Kemudian fungsi next ya. Nah, jadi nanti logikanya kalau program ini dijalankan itu akan muncul tampilan ya dalam bentuk form,
ada nama titik 2. Karena input berarti kita inputkan dulu misalkan namanya Agung Wibi ya misalkan. Nah, kemudian tanggal lahir begitu kita klik, kita sorot seleknya ini nanti akan muncul berbentuk list. Angka tanggal dari angka 1 sampai dengan 31 tinggal kita pilih. Seperti contoh berikut. Nah, setelah kita membuat program, jangan lupa untuk selalu setting web servernya, kita masuk baby webnya, kemudian pastikan listen on portnya pada posisi 80, kemudian web page-nya kita klik titik-titik yang di sini supaya bisa kelihatan drive dan subfolder penyimpanan filenya, ya. Kemudian default page-nya itu kita juga klik titik-titik di sini, nanti langsung merujuk pada file yang kita inginkan untuk dibuka. Tadi kan Anda sudah membuat dulu sebelumnya, yang ini dibikin terus disimpan. Jangan lupa, sekali lagi saya ingatkan bahwa untuk penyimpanan file dalam ASP selalu perhatikan penyimpanan akhirnya. Jadi titik ASP-nya ya itu diperhatikan, karena kalau Anda hanya asal menyimpan, misalkan sudah membuat di Dreamweaver, kemudian Anda save, nanti akan tersimpan dalam format HTML atau HTML. Nah, ini sudah berbeda fungsi. Perintah-perintah yang persen-persen seperti ini tidak akan dijalankan oleh HTML ya, karena sudah berbeda. Nah, makanya supaya tidak seperti itu, kita simpan dulu dengan save as, itu yang paling aman. Disimpan dengan save as, kita simpan dengan titik ASP. Seperti itu ya, disimpan dengan titik ASP sehingga nanti fungsi-fungsi tag persen ini itu akan dibaca oleh sistem. Seperti itu. Nah, berikutnya setelah kita setting, kita klik OK, kemudian nanti hasilnya ketika dijalankan itu seperti ini. Ya, hasilnya seperti ini. Ini ada contoh pengulangan tadi muncul ya. Akibat dari ini tulisan ini, contoh pengulangan ini muncul. Nah, kemudian berikutnya nama titik 2. Nah, input tag ini harus kita isi. Ini tidak muncul otomatis. Ini kita isi bebas, boleh diisi apa saja. Misalkan namanya Mas Cahya ya dimasukkan saja Cahya gitu ya. Kemudian tanggal lahir titik 2 ini muncul listnya itu seperti ini. Karena efek dari ini tadi select ya. Kemudian untuk cetakannya itu kita milih. Jadi ini fungsi selectnya tadi mengakibatkan munculnya tampilan seperti ini. Option pilihan. Kemudian kita select tanggal berapa yang diinginkan. Tentunya tanggal yang tertera di sini itu sesuai dengan yang kita kondisikan di for next-nya tadi, mulai angka 1 sampai dengan angka 31. Nah, itu adalah hasil dari contoh fungsi perulangan for next. Nah, berikutnya ini ada contoh do while loop ya, di mana di sini kita membuat program lagi ya, seperti biasa ada judul yang nanti akan muncul di sudut kiri program Anda ya, di sudut kiri program Anda di sini. Nah, kemudian kalau sudah kita lanjutkan, angka ini diulang dengan perintah do while loop. Nah, seperti contoh yang ada di sini, kita lihat masuk ke perintah dim ulang. Ada variabel ulang di sini. Kemudian ulangnya kita berikan harga awal 1 di sini ya. Kita berikan harga awal 1 untuk ulangnya ya. Nah, kemudian kalau sudah, selanjutnya ada pengujian di situ. Apakah ulangnya itu lebih kecil dari 20 ya? Apakah ulangnya lebih kecil dari 20? Kemudian jika iya memenuhi syarat, maka akan ada perintah respond.write ulang. Berarti dicetak ulangnya ini. Kemudian ada perintah dan tanda double petik koma. Nah,
Nah, diperhatikan ini. Berarti nanti setelah dicetak angka yang lebih kecil 20, sebelah angka tersebut itu akan tercetak simbol tanda koma. Kemudian ulang sama dengan ulang plus 1. Dilakukan fungsi increment karena ini kan bergerak terus ya, ngulang terus ya angka tersebut. Angka kalau lebih kecil dari 20 kan berarti dari angka 1 sampai dengan 19. Kenapa Bu Maya bilang angka 1? Karena di sini saya memberikan harga awalnya 1, sudah diberi harga awal 1. Kecuali kalau di sini harga awalnya 0, ya berarti angka 0 nanti ikut tercetak 0 sampai 19 seperti itu. Ya, jadi disesuaikan dengan kondisi awal di sini. Nah, sekarang kita lihat misalkan saja tadi kita masuk ke sini ya. Dim ulang. Ulang diberi harga awal 1. Kemudian diuji. Do while ulang ya. Kerjakan ketika ulang lebih kecil 20. Apakah 1 lebih kecil dari 20? Karena ya, maka dicetaklah angka 1. Kemudian setelah angka 1 tercetak, sebelahnya tercetak lagi tanda koma ini karena ada dan. Petiknya ini ada tanda koma ini, berarti komanya ikut tercetak di sebelahnya angka 1. Nah, setelah 1 koma tercetak, berikutnya dilakukan fungsi increment ya, ulang sama dengan 1 plus 1. Ketemu angka 2. Di loop di sini. Diulang ya. Kemudian angka 2 apakah lebih kecil dari 20? Masih betul, ya. Maka tercetaklah angka 2. Dicetak lagi koma. Sampai di sini ditambah. 2 plus 1 ketemu 3. Di loop lagi. Sampai ke 2. Apakah 3 lebih kecil dari 20? Masih iya. Kemudian dicetaklah angka 3. Koma lagi sebelahnya. Kemudian 3 plus 1 ketemu 4. Di loop lagi, apakah 4 lebih kecil dari 20? Ya, apakah 4 lebih kecil dari 20? Di sini dicetaklah angka 4, koma lagi. Ditambah 4 plus 1 ketemu 5. Apakah 5 lebih kecil dari 20? Dicetaklah angka 5, koma lagi. Begitu seterusnya sampai ketemu angka 18. Ya, kita masuk. Dicetaklah angka 18, terus koma, 18 plus 1 ketemu 19. Di loop lagi. Apakah 19 lebih kecil 20? Masih betul, dicetaklah angka 19. Kemudian koma. Ya, 19 plus 1 ketemu 20. Nah, ini ditanya sampai sini. Apakah 20 lebih kecil 20? Jawabnya tidak. Karena tidak, maka dia akan mengerjakan di bawahnya loop persen yang penutup ini, yaitu ketemu slash body dan slash html. Quit, program selesai. Jadi logikanya seperti itu. Nah, setelah kita selesai membuat program, seperti biasa kita setting dulu web servernya ya. Jangan lupa pastikan listen on portnya itu diaktif. Kemudian web page-nya kita klik titik-titik di sini untuk merujuk pada drive dan subfolder yang kita inginkan. Kemudian untuk default page-nya kita klik juga titik-titiknya untuk merujuk pada file ASP yang tadi sudah kita buat. Nah, berikutnya klik tombol OK. Kalau sudah, maka nanti hasilnya itu seperti ini. Ya, jadi penggunaan alur pengulangan dengan duel Anda perhatikan angka 1, angka 2, sampai dengan 19, Ini muncul akibat dari perintah yang kita gunakan di program ini tadi, khususnya pada perintah do while loop ya. Respon.write itu fungsinya untuk mencetak. Yang dicetak apa? Variabel ulang. Variabel ulang sendiri isinya berupa angka, dimulai dari angka 1 supaya bisa bertambah menjadi angka 2, bertambah menjadi angka 3 dan seterusnya. Itu dilakukan fungsi increment, penambahan di sini. Ya, ini yang mengakibatkan angka itu bergeser. Itu dari rumus ulang sama dengan ulang plus 1. Ini. Kemudian tanda koma tadi tercetak karena ini di dalam tanda double petik, di mana komanya itu dianggap sebagai
tanda teks ya, bukan perintah. Kita ketahui bahwa di dalam ASP itu tanda baca seperti tanda titik, tanda koma, tanda petik, apakah petik satu ataukah petik double ya, itu dianggap sebagai perintah, termasuk spasi kosong ya. Makanya di sini ketika nanti ingin membuat tanda koma ini sebagai suatu tampilan, makanya kita masukkan dalam tanda petik tadi, maka dia tidak dianggap sebagai perintah di sini. Nah, itu tadi untuk penggunaan do while loop ya, untuk penggunaan do while loop. Nah, berikutnya kita masuk lagi ke contoh lain dari do, loop, while. Ini cuma bentuk lain ya. Jadi kalau tadi kan yang perintah tadi do while loop, kalau ini do, loop, while. Nah, contohnya seperti pada program berikut ini adalah contoh penggunaan alur pengulangan ya, di mana angka ini diulang dengan perintah do, loop, while. Nanti ini akan muncul, kalau judul ini muncul di sudut kiri browser Anda masing-masing, sedangkan kalau yang tulisan ini itu munculnya di browser Anda, langsung di tengahnya ya, karena ini di body ya. Nah, kemudian setelah tulisan ini ada perintah BR. BR, kemudian ada tag persen, dim, ulang. Ada variabel ulang di sini. Nah, kemudian ulang diberikan harga awal 1. Ya, kita menggunakan sebuah variabel. Variabelnya kalau dilihat ini tipenya karena isinya angka ya, berarti tipenya yang number ya di sini ya. Kemudian kita berikan harga awal 1, kemudian kita masukkan perintah perulangannya tadi. Ya, do, respond.write, ulang, dan BR. Nah, perhatikan ini. Jadi, ini diminta untuk dikerjakan do itu artinya. Ya. Kemudian respond.write dicetak, maka tercetaklah. Yang dicetak apa? Ulang. Padahal ulang tadi isinya kan angka 1 di sini. Maka tercetaklah angka 1, kemudian diikuti dan BR. BR itu diapit oleh tanda petik, berarti dia bukan perintah, tapi di sini katakanlah dia menginstruksikan untuk ganti baris. Seperti itu. Berarti nanti tampilannya berada ke bawah ya, tampilnya ke bawah, tidak ke kanan seperti tadi, tapi ke bawah. Nah, kemudian di sini ada fungsi increment, ulang sama dengan ulang plus 1. Ya, ulang sama dengan ulang plus 1. Ada fungsi increment supaya angka itu bisa bertambah. Berarti di sini ditambah 1 plus 1 ketemu 2. Ya, ketemu 2. Kemudian sampai di sini diuji loop ulanglah, artinya begitu ya. When ketika ulang, variabel ulang lebih kecil 6. Nah, sampai di sini itu posisi ulang itu atau variabel ulang isinya adalah angka 2. Berarti di sini nanti ada perulangan ya, ketika 2 lebih kecil 6. Berarti masih memenuhi syarat, diulang lagi. Respond.write, dicetaklah angka 2. BR, berarti enter lagi ke bawah. 2 plus 1 ketemu 3. Di sini diuji. Apakah 3 lebih kecil dari 6? Ya, masih memenuhi syarat. Do lagi, dicetaklah angka 3. BR, enter ke bawah. 3 plus 1 ketemu 4. Kemudian diuji. Apakah 4 lebih kecil 6? Ya, apakah 4 lebih kecil 6? Nah, ya, karena masih memenuhi syarat, do lagi, respond.write, dicetaklah angka 4, enter lagi ke bawah, 4 plus 1 ketemu 5. Kemudian diuji lagi, apakah 5 lebih kecil 6? Dicetaklah angka 5, BR, enter lagi ke bawah, 5 plus 1 ketemu 6. Nah, sampai angka 6 hati-hati nih, di sini diuji, apakah 6 lebih kecil 6? Tidak, karena tidak, maka dia akan mengerjakan perintah di bawahnya loop.
Kebetulan ketemu dengan perintah slash body dan slash HTML, maka keluar dari program. Nah, logikanya begitu ya. Jadi ini diuji apakah angka yang kita masukkan tadi yang diawali dari angka 1 itu lebih kecil dari 6. Jika iya, maka dia akan dicetak dengan format ke bawah karena ada fungsi BR di sini. Ya, ada fungsi BR di sini. Nah, berikutnya kita lihat di sini kalau sudah nanti filenya disimpan, kemudian kita setting dulu untuk baby webnya ya, disetting dulu, kita tentukan listen on port-nya adalah 80, kemudian web page-nya itu masuk ke subfolder ke drive C, kemudian subfolder tertentu, kita klik dulu titik-titik yang di sini untuk memastikan posisinya, kemudian pilih default page ya. Default page-nya juga titik-titiknya ini kita klik untuk langsung merujuk ke file yang kita inginkan untuk ditampilkan nanti. Kalau sudah klik OK, nah berikutnya hasilnya seperti ini ya. Jadi angka ini diulang dengan do loop while itu muncul. Nah, ini ya, muncul dari perintah ini. Kemudian dia kan ada tag BR nih, berarti enter ke bawah. Nah, berikutnya muncullah angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 sampai dengan angka 5. Nah, itu tadi muncul dari perintah do respond.write loop while ulang. Muncul dari ini. Ya, ini adalah contoh dari penggunaan perintah do, loop, dan while. Ya, jadi kalau kita lihat sekali lagi, ya, bahwa penggunaan fungsi percabangan dan perulangan di sini, ini sekali lagi harus diperhatikan untuk fungsinya. Jadi kapan Anda itu menggunakan percabangan dan kapan Anda menggunakan fungsi perulangan. Nah, untuk soal UTS besok itu kita diminta untuk memilih ya, istilahnya mempelajari dari program yang saya berikan kali ini, nanti dari alur pengulangan atau percabangan. Nah, kemudian dipraktekkan, di situ dijalankan. Ya, dijalankan saja. Untuk programnya sendiri jangan lupa sekali lagi kalau Anda menggunakan ini ya, program Dreamweaver ataupun editor yang lain, minta tolong nanti pada saat sudah copy paste ke editornya itu dicek kembali semua tanda baca yang ada di situ. Dicek kembali. Kenapa? Karena semua tanda baca itu kalau dipastekan akan berubah menjadi teks. Padahal di sini untuk tanda baca itu biasanya kalau kita lihat ya, di sini difungsikan memiliki perintah sendiri, ya, memiliki perintah sendiri. Nah, ini tadi untuk istilahnya apa yang sudah saya berikan di situ tadi, ya, untuk penggunaan fungsi-fungsinya juga. Nah, jangan lupa sekali lagi bahwa pada saat kita nanti mengerjakan ini diperhatikan yang dipersiapkan untuk bahan besok itu ada 2, yaitu percabangan dan perulangan. Ini saja yang dipelajari untuk bahan besok. Tentunya di dalam percabangan dan perulangan ini ada variabel. Nah, untuk variabel ini sudah otomatis harus dipelajari ya, karena variabel kan sering kita pergunakan nanti kalau kita membuat program. Nah, untuk alur percabangan perulangan sendiri, untuk variabel yang dipergunakan bisa bermacam-macam. Mungkin tipe yang dipergunakan itu bisa saja tipe teks, juga bisa tipe angka, atau juga bisa tipe yang lain. Nah,
Kira-kira itu yang bisa disampaikan pada materi kali ini ya, sekali lagi. Nah, mungkin saya akan melihat dulu untuk penggunaan ini, isinya sendiri. Mungkin bagi yang ingin masuk itu bisa ya. Nah, berikutnya kita masuk lagi ke screen berikutnya. Sekali lagi terima kasih atas atensinya pada perkuliahan kali ini. Mohon maaf jika tadi ada yang masuk mungkin memberikan noise ya. Itu terpaksa saya mute-kan dulu. Untuk kedepannya semoga harapannya untuk OTS nanti semuanya bisa mengerjakan. Silahkan login di Siakat. Jangan lupa juga pertanyaan bisa melalui Siakat, bisa melalui WA Group atau Classroom. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.